Cerita kali ini gue dapet dari mbak gue di rumah. Dia tuh orang Sulawesi. Nah ini tuh cerita dari temennya dia. Jadi temennya itu tuh baru nikah, tinggalnya di Sulawesi. Dan kejadian ini tuh sekitar tahun 2016. Namanya kita sebut aja Lia sama suaminya Ardi. Ini yang temen mbak lo? Iya, Oke. temen mbak gue tuh Lia. Iya. Nah Lia sama Ardi itu tuh baru nikah 5 bulan. Selama pernikahan mereka, karena mereka juga seumuran, jadi mereka tuh masih nikmatin banget lah masa-masa honeymoon berdua. Jadi mereka tuh masih belum kepikiran lah untuk punya anak. Mereka berdua itu umur 25 tahun. Sampai akhirnya di bulan ke-6 mereka nikah, Lia itu hamil, anak pertama mereka. Selama hamil Ardi tuh ngejagain Lia banget, karena yang namanya anak pertama kan, jadi semuanya serba hati-hati. Bulan kedua Lia hamil tuh bener-bener muntah setiap pagi. Ardi yang kerja setiap hari ke kantor sampai ambil cuti karena kasihan sama Lia. Pokoknya di kehamilan ini tuh Lia kondisi badannya lebih lemah. Padahal Lia tipenya juga jarang sakit. Dan sampai akhirnya mereka tuh ke dokter. Sekalian cek USG dan alhamdulillahnya kandungannya tuh sehat. Detak jantungnya juga udah mulai kedengeran Moibi. Di situ Lia sama Ardi tuh seneng banget rasanya, sampai mereka berdua tuh netesin air mata, saking terharunya kan. Akhirnya mereka berdua pulang ke rumah. Sampai di rumah, anehnya Lia tuh nyium kayak ada wangi melati gitu Moibi. Terus Lia tuh ngomong ke Ardi, "Ini wangi melati ya?" Nah Ardi tuh gak nyium ada wangi melati. Tapi akhirnya Ardi bilang ke Lia, "Gak ada wangi apa-apa kok, udah sana mandi bersih-bersih." Terus sekitar jam 8 malam, Ardi sama Lia tuh udah siap-siap buat tidur. Tapi sebelum tidur Lia tuh punya kebiasaan minta diolesin minyak ke perutnya sama Ardi. Akhirnya diusapin lah ke perutnya Lia minyaknya, sambil mereka berdua tuh ngobrol sama calon anaknya. Nah tapi pas lagi seru-serunya ngobrol, tiba-tiba Lia tuh nyium wangi melati yang kenceng banget aromanya Moibi. Lia sampai ambil botol minyaknya terus nyium botolnya, soalnya dia ngira sumbernya tuh dari situ kan. Gak taunya pas dia nyium tuh bukan dari situ sumbernya, tapi ada dari sekeliling kamar mereka aja wanginya. Lia ngomong lagi ke Ardi kalau satu kamar mereka tuh wangi melati. Tapi ya lagi-lagi Ardi gak bisa nyium itu. Sampai akhirnya Ardi nyuruh Lia tidur aja, gak usah terlalu dipikirin selama wangi itu tuh bukan bau yang gak sedap gitu loh. Akhirnya mereka berdua tuh tidur. Pas mereka udah tidur, menjelang azan subuh, tiba-tiba Lia tuh ketindihan Moibi. Dia gak bisa gerakin satu badannya. Dia berusaha manggil-manggil Ardi tuh juga gak bisa. Pokoknya ketindihannya tuh sampai Lia ngedenger suara azan subuh, baru dia tuh bisa gerakin badannya. Akhirnya Lia tuh langsung ambil wudhu dan dia tuh langsung sholat subuh. Paginya sekitar jam 7, Ardi bangun. Akhirnya Lia tuh cerita ke dia kalau menjelang subuh itu tuh dia ketindihan. Lumayan lama gitu lah ketindihannya. Terus Lia bilang juga ke Ardi, apa jangan-jangan ada kaitannya sama wangi melati itu ya. Tapi Ardi yang gak percaya hal-hal mistis tuh gak percaya sama Lia. Akhirnya abis selesai ngomongin itu, Lia nyiapin sarapan lah buat Ardi. Terus gak lama Ardi berangkat ke kantor. Lia yang sendirian di rumah tuh sebenarnya sempet bingung mau ngapain. Tapi akhirnya dia mutusin buat nonton TV aja sampai siang. Abis itu dia lanjut tidur siang. Nah pas dia lagi asik nonton, tiba-tiba dia tuh nyium wangi melati lagi Moibi, dibarengin sama suara ketokan pintu dari kamarnya di lantai 2. Lia kaget dong karena dia tuh di rumah sendiri dan posisinya gak ada ART juga di rumahnya. Akhirnya dia ngeberanin diri buat naik ke atas karena suara ketokannya tuh gak berhenti. Dan bener aja pas dia naik ke atas tuh sumber suara ketokannya ada dari kamar Lia sama Ardi. Akhirnya Lia buka pintu kamar mereka. Pas Lia buka, Lia tuh ngeliat di depan jendela kamar mereka ada nenek-nenek lagi lihat ke arah luar jendela ngebelakangin Lia. Berarti nenek ini dalam kamarnya? Di dalam kamarnya Moy. Lia kaget banget dan langsung nutup pintunya kenceng. Dia langsung lari ke bawah keluar rumah sambil nelfonin si Ardi. Terus dia tuh bilang juga kalau ada nenek-nenek di kamar mereka berdua. Ngedenger istrinya panik banget, Ardi tuh langsung nyuruh Lia buat ke rumah mamanya Ardi. Karena Ardi juga baru sampai kantor kan, gak mungkin langsung pulang. Akhirnya Lia tuh ngikutin apa kata Ardi. Pas sampai di rumah mertuanya sekitar jam 12 siang, Lia tuh langsung cerita ke mertuanya. Dari mulai wangi-wangi melati sampai ada nenek-nenek di kamarnya dia. Mamanya Ardi tuh lumayan kaget banget dengernya. Tapi karena mamanya Ardi itu percaya sama hal-hal mistis, akhirnya Lia tuh langsung dimandiin kembang di rumah mamanya Ardi, dibacain doa dan lain-lain. Sampai akhirnya setelah mandi kembang, Lia nungguin Ardi di rumah mertuanya sampai sore. Dan pas Ardi jemput, akhirnya Lia pulang berdua sama Ardi.
Nah semenjak mandi kembang sama dibacain doa sama mertuanya itu tuh, Lia tuh gak pernah lagi nyium wangi melati sama ngeliat sosok nenek-nenek itu Moebi. Sampai akhirnya kandungannya Lia tuh udah masuk bulan ke-9. Mereka berdua ke dokter buat cek USG terakhir dan mastiin buat ke dokter lahirannya tanggal berapa kan. Pokoknya mereka tuh bersyukur banget kalau anaknya itu kondisinya sehat banget dan tinggal nunggu waktu buat bisa ketemu sama Lia dan Ardi. Jadi sekarang Lia tuh makin hati-hati sama kegiatannya karena udah hamil tua juga kan. Ardi pun juga udah ambil cuti di kantor karena bener-bener tinggal nunggu Lia kontraksi dan pembukaan doang. Sampai akhirnya sekitar jam 7 malam pas mereka berdua lagi makan malam, Lia tuh mulai kontraksi. Tiba-tiba perutnya tuh sakit banget, tapi tuh masih bisa ditahan sama dia loh, belum yang terlalu parah yang harus ke rumah sakit. Akhirnya Lia tuh disuruh Ardi tidur duluan. Naiklah Lia ke kamar. Ardi beresin bekas makan mereka berdua. Terus pas Lia lagi naik tangga, lagi-lagi Moebi, Lia tuh nyium wangi melati lagi. Semenjak sekian lama tuh. Iya, sekian lama. Di situ Lia merinding banget, tapi karena dia lagi sakit perut banget, akhirnya dia tuh nggak peduliin itu dan langsung masuk ke kamarnya. Pas masuk kamar juga wanginya tuh makin kecium lagi. Akhirnya Lia langsung tiduran lah di kasur dan langsung merem lah pokoknya. Gak lama Lia ketiduran, pas lagi tidur Lia tuh mimpi Moebi. Dia mimpi kalau perutnya dia tuh diusap-usap pakai minyak. Nah karena tadi Lia tidur duluan, jadi sambil merem Lia tuh mikir kalau ini tuh Ardi yang lagi ngusapin perutnya, kayak biasanya lah. Ini di mimpi kan? Ini mimpi. Tapi anehnya, lama-lama perutnya yang diusap-usap ini tuh kayak ditekan-tekan gitu loh Moebi. Makin lama makin kasar gitu ngusapnya. Akhirnya Lia berusaha lah buka mata di mimpi itu. Dan pas dia lihat, ternyata yang ngusapin perutnya tuh bukan Ardi, tapi nenek-nenek yang dia lihat waktu itu di kamarnya. Wow. Ngelihat itu Lia tuh ketakutan banget dan langsung nangis-nangis di mimpinya dia. Besokannya sekitar jam 7 pagi pas Lia bangun, Lia kaget banget Moebi. Yang tadinya dia sakit perut banget, tiba-tiba rasanya perutnya tuh ringan banget. Gak sakit sama sekali lah. Pas dia buka selimutnya, ternyata perutnya Lia tuh udah rata Moebi. Bayinya udah gak ada. Bangsat. Anjing. Tapi kalau misalkan tadi kita dengar ceritanya Nadila, si nenek-nenek ini kayak ngelus-ngelus bahkan kayak neken-neken perutnya Lia itu gak sih? Iya. Apa jangan-jangan si nenek-nenek ini ngambil janinnya Lia, Nat? Nah iya Bi, jadi kalau kata mbak gue, anaknya ini tuh emang ternyata diambil sama nenek-nenek ini. Dan Lia ini tuh jadi korban orang yang pengen banget punya anak, tapi caranya tuh kayak cerita Camuy tadi, dimana anaknya dia tuh jadi tumbal yang pengen banget punya anak. Jadi ada orang yang pengen punya anak ke dukun, terus somehow janin yang ada di perutnya Lia jadi tumbal gitu. Anjing, kasihan banget.